Sebagai seseorang yang bahasa Inggris bukan menjadi bahasa pertama, kadang kita ngerasa kayak nggak percaya diri atau ngerasa ragu ketika berbicara dengan native speakers atau bahkan dengan orang-orang Indonesia sendiri. Kita kayak mikir-mikir dulu, bener nggak ya kayak gini pengucapannya? Atau dalam occasion yang lain, ketika kita ada speaking test, itu takut salah ngomong, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau misalnya kita pernah atau sedang merasa seperti ini, artinya kita harus memperbaiki pronunciation kita biar kita ya tadi lebih percaya diri dan percakapan kita dengan native speaker bisa lebih flow gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pronunciation nih, tentunya ada perbedaan di berbagai belahan dunia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di antara ragam major English in the world, ada dua English yang sangat berpengaruh, yaitu British English and American English. Dua aksen ini seringkali dijadikan sebagai perbandingan gitu. Dan di sini mungkin aku akan lebih fokus ke British accent karena firstly I live in London, and secondly sebagai orang Indonesia yang waktu pertama kali datang ke sini tuh sebelum datang ke sini aku kayak mempersiapkan diri dengan ke YouTube buat tahu aksen di Inggris tuh kayak gimana sih biar pas aku udah ke London tuh nggak kayak ngeblank banget gitu, karena ya belum ada pengalaman yang banyak dalam bahasa Inggris gitu sebelum datang ke sini. Dan mungkin teman-teman tahu sendiri ya kalau di Indonesia itu kita cenderung pakai American accent, jadi tidak begitu terpapar sama British accent. Terus pas aku datang ke London, sebenarnya sebenarnya itu nggak sama-sama amat sama yang udah aku pelajari sih. Kenapa? Karena London itu kota yang beragam, di mana masyarakatnya terdiri dari banyak sekali kebangsaan yang mereka punya aksen tersendiri, punya cara berbicara masing-masing gitu. Tapi ada beberapa teknik untuk berbicara menggunakan British accent. And when I say British accent, maksudnya itu London accent. Karena di United Kingdom itu ada England, Wales, North Island, and Scotland. Dimana negara selain Inggris itu mereka sebenarnya punya bahasa masing-masing, tapi mereka juga menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan kalau misalnya mereka berbicara itu punya aksen yang sangat-sangat berbeda dengan England. Dan lebih mengerucut lagi, di England itu ada aksen yang terkenal sebagai British accent itu yaitu di London. Ada juga contohnya Liverpool accent, itu kalau misalnya bilang ayam bilangnya chicken, bukan chicken, chicken. Jadi agak-agak beda. Oke, balik lagi. Alasan aku kenapa ngerasa bahwa British accent is easier than American accent, karena ada beberapa teknik yang cara mengucapkannya itu atau pronunciation-nya itu nggak beda jauh sama pronunciation bahasa Indonesia. Coba kita bahas bareng-bareng ya, tapi ini nggak akan terlalu detail. I'm just gonna give you like an overview of some techniques that I learned and I bear in mind when I speak. Walaupun udah kurang lebih otomatis gitu. Yang pertama, itu ada yang namanya true T. Gimana bunyi huruf T? Bukan T sih. Tss. Jadi maksudnya itu kalau kita bandingin sama American accent, they tend to make a sound out of the letter T as D kan. Kayak kasih contoh misalnya bahasa Inggrisnya air. Orang-orang Inggris akan mengatakan water, sedangkan orang-orang American bakal mengatakan water, yang T-nya itu berbunyi D gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya orang-orang Inggris ada kayak kadang-kadang ada bunyi D-nya ketika melafalkan huruf T, maka itu tidak akan mengubah arti. Cuma bunyi T-nya itu lebih ditekankan kalau di British accent. Yang kedua adalah pengucapan huruf A. Huruf A ini tergantung panjangnya. Kalau di bahasa Arab tuh kayak harokatnya gitu, itu bisa menentukan makna yang berbeda. Tapi yang pengen aku tekankan di sini adalah gimana kalau misalnya mereka bilang huruf A itu ya vokal A gitu, kayak chance, both, dan seterusnya. Walaupun nanti bercabang lagi ya, ada yang huruf A, ada yang A, kayak cop sama cap,
Itu dua hal yang berbeda. Tapi ya itu yang memudahkan tadi adalah ketika ada huruf A, ya udah dibacanya A. Kayak gitu. Hal ketiga yang memudahkan aku belajar speaking dengan British accent adalah huruf vokal O. Orang-orang Inggris, kalau misalnya ada huruf O, maka bunyinya akan benar-benar O bulat gitu. Kayak spot, sport. Atau ada juga got, bottle, atau chocolate. Jadi kalau misalnya ada sebuah teks, maka ya aku kalau misalnya ada huruf O, ya dibacanya O gitu. Itu memudahkan banget sih menurutku dibandingkan dengan aksen lain seperti aksen Amerika yang kadang O itu terdengar seperti A. Kayak bilang I've got a job, then in American accent maybe it would sound something like I've got a job. I tried my best. Dan masih banyak teknik lainnya sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi ini teknik-teknik yang utama yang bisa diaplikasikan demi memudahkan kita untuk berbicara dengan lebih percaya diri. The jet stream is moving back across the UK and Ireland, and then low pressure will bring heavy rain and strong winds for many. Until then, it's a mainly dry morning, although rather cloudy for central and southern areas. It's cloudy across the northwest of Ireland, Northern Ireland, and Scotland too, with outbreaks of rain. Elsewhere, it's seeing sunny spells, but it's chilly, especially in the north, where there is a local grass frost in some spots. The cloud will break at times this afternoon, allowing for bright or sunny spells to develop again. However, the northwest will continue to become cloudy with rain spreading southeast to the north and west of Scotland, Northern Ireland and the Republic, and maybe the far northwest of England and the north of Wales later. Oke, paling gitu aja dulu yang ingin aku bagikan di video kali ini. Kalau misalnya ada kritik dan saran, boleh DM ke @renaziz_. Thank you for watching and let me know what you think about this video. Dadah!